bahas lebih dalam soal itu ya, soal kita mulai dari terminologi dulu kali ya. NPD itu apa artinya? Jadi sebenarnya itu gangguan kepribadian narsisistik. Nah, gangguan kepribadian tuh banyak sebenarnya, Bang. Jadi bukan hanya NPD aja yang bermasalah, cuman dia emang lebih menonjolkan diri aja jadi lebih kelihatan. Oke. Sebenarnya tiap orang boleh kalau cuman punya ciri kepribadian ya kan merasa dirinya penting boleh. Tapi Mm-mm. kalau yang sudah gangguan kan dia harus mementingkan dirinya sendiri di semua hal. Oke. Mm-mm. Jadi sih paling lah kalau kita bilang. Oke, satu hal lagi adalah ketika itu keluar, video itu keluar di komen juga banyak yang, ya bang, gue punya teman NPD, iya nih buat bos gue NPD, buat suami gue NPD. Gimana caranya kita harus agak berhati-hati ngomong mengklaim orang tuh NPD nggak NPD itu tuh sebenarnya batasnya di mana? Kok kayaknya kayak gampang banget kita ngasih label itu? Kalau yang jahat banget sih emang akan kelihatan sih sebenarnya. Yang model-model Firaun hidup tuh pasti akan kelihatan lah sebenarnya. Oke. Nah Firaun tetapi hidup. iya tapi bisa loh kayak gitu kayak yang oh Tuhan mungkin gini ya rasanya dulu penjajahan Firaun tuh ngelihatnya kayak gini gitu-gitu ada. Jadi Oke. kalau yang kayak gitu secara objektif orang-orang pasti akan merasakan penderitaan hidup yang sama ketika bersama sama dia nih. Tapi kalau misalnya cuma personal ada konflik kita nggak bisa langsung meng-NPD-kan orang sih sebenarnya. Oke, berarti kalau melalui psikiatri itu ada assessment sendiri? Ada assessment-nya. Terus ada Oke. wawancaranya juga karena kan namanya juga kepribadian ya. Dia akan berulang. Jadi dia seperti pola perilaku, emosi, dan persepsi yang akan berulang terus ketika menghadapi situasi-situasi kehidupan. Artinya kalau seorang NPD itu harus di-assess dulu supaya kita bisa ngasih diagnosa dia NPD, dia harus dengan sukarela mau di-assess dong? Itu jarang sih. Heeh. Biasanya kepepet. Oke. Kalau nggak satu mau cerai, kedua lagi mengalami masalah hidup, ketiga lagi mencari pembenaran diri. Makanya dia datang ke psikiater, dia merasa bahwa dia tidak NPD, malah ketahuan NPD. Malah dia merasa korbannya. Jadi kadang dia suka curhat gitu, terus begitu kayak, wih ini korbannya ya. Padahal ternyata pas digali dari pasangan hidupnya, ya kebalikan. Oke. Karena dia bisa playing victim, ada manipulatifnya, ada guilty tripnya, yang membuat akhirnya kalau kita tidak wawancara dari dua sisi, itu malah kita kayak yang kebawa sama cerita dia. Artinya seorang NPD itu juga dia tuh bilang bahwa gue jadi korban itu karena dia meyakini betul dia korbannya, atau itu bentuk manipulasinya dia supaya dia tidak disalahkan? Bentuk manipulasi sih. Misalnya kayak ribut nih, nanti kan istrinya protes. Kok kenapa kayak gini aja dipermasalahkan? Nanti dia bilang, coba kalau lu nya diem dan nurut, gue gak akan ributin ini. Oke. Jadi padahal ya misalnya kayak ya yang paling sering lah ya kan kekerasan finansial tuh. Biasanya korban NPD tuh mengalami itu salah satunya. Oke. Jadi misalnya kayak mau uang belanja tuh dia pakai bond, Bang. Jadi misalnya kayak ke kita ke Alfamart, Indomaret tuh dia harus punya struknya. Karena kalau nggak akan keluar tuh duit baliknya. Oke. Ya, jadi nanti ketika ditanya, kenapa sih? Kan saya sebagai istri kamu mungkin perlu dinafkahi ya. Dia bilang kita kan lagi nabung. Kalau kamu boros kita nggak tahu. Dengan adanya bond ini saya tahu pengeluaran kamu benar atau enggak. Oh gitu? Ih luar biasa, belum pernah kan ngalamin pernikahan yang harus bond? Saya setiap bulan justru Anissa ngasih bond. Ada Excel-nya apa segala macam. Oh kalau itu berarti tertata sekali ya. Kalau ini tuh dia kayak bener-bener kalau mau dapat uang balik. Baru diancam pakai itu. Iya. Oke. Gitu. Jadi bahkan mungkin akhirnya ibu-ibu tuh suka ada yang kayak misalnya uang susternya 3 juta. Dia akan ngomong 3,5 juta. Karena 500-nya ini buat nutupin kebutuhan yang lain. Kebutuhan les anak, kebutuhan rumah tangga gitu. Artinya tergantung tujuannya. Kalau misalnya kita misalnya kan aku tiap bulan kan ada pelaporan tuh, kayak misalnya buat budgeting kita, buat apa segala macam, itu kan biasanya kita capture tuh uang segala macam. Itu memang untuk penentuan dana pensiun. Ya. Kecuali kalau misalnya ternyata tujuannya dia adalah controlling. Untuk kontrol, kalau nggak ada ini nggak gua kasih, padahal memang nggak mau ngasih. Emang nggak mau ngasih, emang kopet pedit aja, emang kikir. Oke. Jadi nanti dia bilang nggak mau ngasih, tapi nanti tiba-tiba dia beli aset tapi nama orang lain. Jadi istrinya disuruh ngirit sengirit-ngiritnya, tapi uangnya kalau terkait dengan dia ya bebas. Oke, berarti artinya dengan dia mengontrol keuangan, dia tahu dia di dalam kuasanya itu. Ya, dan ceweknya nanti kan tidak punya, atau misalnya kebalikan ya, cowoknya ini tidak punya power untuk keluar dari dia. Karena ketika mau kabur dari dia kan mikir, kalau kabur gue biaya hidupnya dari mana ya? Pengeluaran siapa yang bayarin? Jadi akhirnya tetap bertahan dalam lingkungan ini. Berarti untuk seorang NPD, relasi kuasa itu tuh menjadi penting banget dong ya? Sangat.
Oh. Sangat. Kan sebenarnya kalau dari jurnalnya memang orang NPD tuh biasanya basicnya 2. Satu, dari kecil dia mendapatkan neglected yang sangat luar biasa, pengabaian, penghinaan yang sangat luar biasa. Atau yang kedua adalah selalu dipuji. Menjadi Oke. anak emas dari kecil. Oke. Nah, ketika dia dewasa ya udah biasanya jadi prince, jadi princess kan ya sudah jelas ya jalurnya pasti pengen selalu berada di atas. Oke. Sementara yang over neglected ini akan berusaha dengan sangat keras untuk menjadi orang sukses di kemudian hari dan akhirnya tidak mengizinkan orang lain lebih sukses dari dia. Membuat orang lain punya celah untuk menjatuhkan dia gitu. Jadi makanya kenapa pola-polanya itu ya sebenarnya buat proteksi harga diri dia. Oke.